siapakah yang berani memberikan jaminan bahwa kalau anak itu belajar di rumah dengan harapannya dapat dipantau, diawasi oleh pihak keluarga, kemudian nanti hasilnya akan baik, siapa yang bisa memberikan jaminan? Atau justru sebaliknya, dan proses pendaftarannya tidak bersamaan antara SMA dan SMK. Sehingga ada peluang berubah pikiran anak-anak yang tadinya di SMA tidak terima, berubah pikiran ke SMK. Yang tadinya dari SMK berubah pikiran ke SMA. Punya studio, punya podcast. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 ya Pak. Ya, alhamdulillah. 8 Juni kemarin 2021. Usia sekolah yang baru 10 tahun. Ini sudah luar biasa progresnya. Alhamdulillah. Baik secara fisik ini, artinya tidak kalah dengan sekolah yang di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Smekta sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di Smekta Podcast, dan pada siang hari ini alhamdulillah kita kedua kalinya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Andes Edi Soekarno MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih untuk undangan yang kedua yang ini. Iya Pak Edi. Alhamdulillah Pak Edi ya. Sehat Pak Edi ya. Alhamdulillah. Semangat selalu Pak Edi ya. Spektator sekalian, kemarin kita sudah menghadirkan Bapak Komite, Bapak Suparto. Sekarang kita hadirkan Pak Edi. Kita bincang-bincang santai nanti ke depannya tentang masalah kondisi pendidikan di Kabupaten Nganjuk Pak Edi. Tadi kita akan bahas Pak Edi tentang masalah evaluasi tahun kemarin bagaimana, kemudian PPDB sekarang bagaimana, serta antisipasi kegiatan pendidikan KBM tatap muka tahun 2021-2022 Pak Edi ya. Oke Pak Edi, terima kasih jenengan sudah meluangkan waktu ke Spektator ini, dan ini hari Jumat, hari yang berkah, mudah-mudahan Pak Edi ya. Amin. Kemarin tanggal 3 Juni Pak Edi ya, kita sudah mengumumkan kelulusan di SMK di Kabupaten Nganjuk, dan jenengan dengan tim itu saya datang ke beberapa sekolah di SMK di Kabupaten Nganjuk, luar biasa ya, dan ke Bogor 1 juga, dan saya mohon maaf saya tidak bisa menerima jenengan. Itu ada hal yang ini Pak Edi yang saya cukup kagumkan ya. Pertama bahwa kelulusan tahun ini tuh beda dengan tahun kemarin. Jadi dulu kan hingar-bingar, ramai sekali ya, penuh dengan hura-hura dan sebagainya. Ya banyak motor konvoy dan sebagainya. Sekarang terasa sangat kondusif dan sangat sepi gitu ya, sangat nyaman ya. Ini apa karena mungkin karena waktunya mungkin pengumuman antara SMA SMK itu berbeda, atau mungkin masyarakat sudah kecapean mungkin ya karena COVID ya, atau karena apa? Tapi yang jelas saya lihat koordinasi antara Cabdin dengan Kabupaten dengan Pemda itu sangat luar biasa. Mungkin jangan bisa memberikan komentar bagaimana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Ustaz sekalian, salam sehat khususnya untuk pemirsa podcast dari Smekta. Ini mudah-mudahan semuanya adalah dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menyambung apa yang panjenengan aturkan bahwa lulusan tahun ini kebetulan alhamdulillah jedanya beda 1 bulan. Iya betul. Itu secara psikologis itu beda. Karena apa? Tidak bertumpunya satu kegiatan yang sama antara SMA dan SMK. Di mana SMA sudah mengumumkan pada tanggal 3 Mei sebelumnya, dan alhamdulillah itu posisi pada bulan puasa. Pada bulan puasa, dan kemarin SMK baru diumumkan secara resmi tanggal 3 Juni tahun 2021. Kemudian bagaimanapun juga kita tidak boleh lengah terhadap antisipasi meskipun
pengumuman kelulusan itu dilakukan secara daring dan sebagainya melalui web di sekolah dan sebagainya. Tetapi anak itu bahwa penentuan puncak kelulusan itu merupakan suatu hari raya bagi mereka sebenarnya. Bahwa ini hari yang menentukan saya untuk mengakhiri masa pembelajaran saya di SMK. Sehingga bisa saja anak-anak muda untuk melakukan aksi-aksi yang merupakan ekspresi mereka, kegembiraan mereka untuk bersama-sama membuat suatu acara dan sebagainya. Salah satunya yang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ada konvoi massal dan sebagainya. Sehingga kemarin kami mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita jelas koordinasi dengan tim keamanan terutama adalah dari Polres. Dari Polres di breakdown oleh kepala sekolah, saya instruksikan agar kerjasama dan koordinasi dengan tim Polsek serta membentuk tim satgas khusus pengendali terhadap antisipasi kegiatan-kegiatan kelulusan. Dan alhamdulillah pihak Polres, pihak Satpol PP semuanya dan seluruh aparat ini terutama masyarakat sama-sama mengantisipasi itu, dan alhamdulillah faktanya sampai kemarin tidak ada berita yang sampai ke saya, betul. Terutama juga dari kawan-kawan Intel Polres itu juga memantau, kami selalu mengikuti perkembangan terkini sehingga kami secepatnya bisa melakukan antisipasi. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Polres, jajaran Polsek, kepada Pemda, yang masyarakat khususnya orang tua yang sama-sama menahan diri untuk mengendalikan putra-putrinya agar tetap menjadi anak-anak yang bermartabat. Pak Edi, kalau boleh tahu kemarin siapa tim yang keliling-keliling ke? Yang keliling adalah dari tim Kabakop dan dari tim Satbara serta Lantas. Itu sama-sama bersinergi. Kemudian tim Polsek dan Babinya semuanya turun. Dan teman-teman MKKS ya. Ditambah teman-teman kemarin karena tim kami dari cabang dinas, saya bersama dibantu didampingi oleh MKKS, SMK negeri maupun swasta. Mudah-mudahan Pak Edi kedepannya demikian Pak Edi ya. Ada apa harmonisasi antara Cabdin dengan pemerintah daerah terutama Polres dan Polsek dan Pak Edi ya. Selamat Pak Edi, luar biasa. Dan kita berdoa Pak Edi mudahan semua alumni lulusan SMA dan SMK bisa menggapai asanya, menggapai impiannya, dan jadi orang-orang yang manfaat dunia akhirat buat dirinya, buat keluarga dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Edi, sebentar lagi tanggal 19 Juni kalau nggak salah itu akan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021. Nah, saya tahu Cabdin Nganjuk luar biasa ini mempertahankan semangat bagaimana agar teman-teman di lapangan SMA tetap muncul biarpun pandemi masih sangat luar biasa ini, semakin mewabah. Saya lihat bahkan di Bakalan juga terjadi yang luar biasa, juga akan di Kudus ada 7 kabupaten di Jawa Tengah juga zona merah dan sebagainya. Mudah-mudahan jangan sampai di Jawa Timur ini. Dan saya juga tahu Pak persis bagaimana cabang dinas mempertahankan tadi sampai semangat tadi itu sampai kemarin kegiatan hari dinas itu juga diadakan lomba-lomba luar biasa ini. Terus jadi nggak mungkin ada Pak Edi semacam evaluasi bagaimana menurut jenengan selaku pemangku kebijakan di wilayah Nganjuk ini tentang kegiatan pembelajaran pendidikan khusus untuk SMA, SMK dan PKLK. Terima kasih. Kita memang di akhir tahun pembelajaran seyogyanya kita melakukan evaluasi, tetapi paling tidak bahwa kondisi alamiah pandemi COVID-19 di tahun ini Nganjuk sebenarnya sudah memasuki tahun kedua. Betul. Di tahun kedua membuat kita belum bisa melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana yang kita harapkan. Ini karena apa? Keselamatan, kesehatan peserta didik, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan masyarakat adalah tetap menjadi skala prioritas. Oleh sebab itu kita semuanya ini juga harus sama-sama ikut bertanggung jawab. Artinya bahwa proses pembelajaran yang sudah kita lakukan terbatas, dan alhamdulillah sebenarnya Nganjuk ini merupakan salah satu pilot proyek
di mana kabupaten-kabupaten lain kadang-kadang belum berani melaksanakan, tapi Nganjuk telah melakukan terlebih dahulu. Ini adalah berkat kerjasama, sinergi yang harmonis antara tim COVID di kabupaten dengan tim COVID di kecamatan yang sama-sama proaktif sehingga bijak di dalam mensikapi. Karena apa? Proses pembelajaran daring ini adalah merupakan satu tantangan yang sebenarnya sudah harus kita antisipasi sejak awal. Bagaimana pendidikan menghadapi era 4.0, era industrialisasi 4.0 itu. Ternyata sekarang di musim pandemi akan menjadi fakta. Harus itu. Mau tidak mau. Sehingga pengambil kebijakan, kemudian sekolah, guru, semuanya, siswa, masyarakat harus mau tidak mau bekerja bersama teknologi. Itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, sehingga hal ini memaksa kita untuk melakukan suatu perubahan. Karena kalau kita tidak melakukan perubahan, kita sendiri yang akan digilas oleh perubahan. Sementara ini, kalau anak-anak itu belajar di rumah terus dengan menggunakan sistem daring, difasilitasi oleh teknologi, persoalan psikologisnya berbeda. Siapakah yang berani memberikan jaminan bahwa kalau anak itu belajar di rumah dengan harapannya dapat dipantau, diawasi oleh pihak keluarga, kemudian nanti hasilnya akan baik? Siapa yang bisa memberikan jaminan? Atau justru sebaliknya, bahwa gairah belajar para siswa justru malah menurun karena di mindset paradigma kita pada umumnya orang sekolah itu mesti di luar rumah dan ketemu guru secara fisik. Kalau belum itu belum namanya sekolah. Semestinya sementara ada paradigma baru yang nanti harus kita sikapi, yaitu merdeka sekolah dan merdeka belajar. Pak Edi, mungkin selama ini mungkin apa ada orang tua atau mungkin juga masyarakat mungkin yang komplain ke jenengan selaku Cabdin, Kepala Cabang Dinas Nganjuk tentang masalah KBM atau pembelajaran daring ini? Sampai hari ini belum ada yang komplain secara resmi ke saya di cabang dinas, itu belum ada. Karena apa? Proses-proses untuk mengawali tatap muka terbatas itu kan fase-fase itu sudah kita lalui. Pertama, kesiapan sarana pendukung untuk mendukung daripada standar protokol kesehatan, kesiapan sarprasnya di sekolah, kemudian kesiapan sumber daya kita, dan itu selalu dulu kita awali dengan survei kan, betul. Ada pandangan-pandangan masyarakat, dan kemudian setelah hasil survei mayoritas ternyata menyetujui adanya pembelajaran tatap muka terbatas dengan varian-varian, dengan kebijakan-kebijakan yang mampu dilakukan oleh sekolah. Nah, kalau memang itu tidak bisa dan anak sakit atau orang tuanya belum bisa, itu juga tidak mempengaruhi terhadap proses penilaian akhir daripada peserta didik. Sehingga daring pun tidak masalah, luring pun tidak masalah. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita tidak melahirkan klaster baru terhadap COVID ini. Pak Edi, betul. Setuju Pak Edi. Setuju Pak Edi. Tapi mungkin jenengan sudah punya ini Pak Edi, catatan penting di mana tahun kemarin sehingga diantisipasi buat tahun ke depan Pak Edi. Nah, oke. Sekarang ini Pak Edi, kita baru saja dan sekarang masih sedang berlangsung kegiatan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2021-22 Pak Edi Ini kayaknya kok ada adem ayam Pak Edi Ini mungkin gimana Pak Edi dengan hasilnya bagaimana? Atau juga ada mungkin SMK atau SMA mungkin yang belum mencapai kuota mungkin? Alhamdulillah PPDB di tahun 2021 ini cukup kondusif. Meskipun bukan berarti tidak ada komplain, tidak ada persoalan, karena pertama faktor pemahaman masyarakat. Sudah mulai Pak Edi. Nah, faktor pemahaman masyarakat ini kan kita jujur masih kurang. Karena apa? Kita oleh situasi pandemi kita tidak bisa memberikan informasi sosialisasi secara langsung. Tetapi mau tidak mau konten media sosial ini masyarakat dan kita sama-sama harus proaktif.
Jadi sekarang ini kegiatan-kegiatan agar-agar masyarakat memang harus proaktif di media sosial, dan materi-materi tentang PPDB juga sudah kita support di berbagai media sosial, dan cabang dinas pun sudah bersosialisasi ke Dinas Pendidikan, Kemenak, baik melalui file-file yang ada, kemudian kita melalui rapat terbatas oleh kepala sekolah dan tim Kemenak dan Dinas Pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan pemahaman masyarakat, dan itu pun kekurangan pemahaman itu tetap kita atasi. Dan alhamdulillah PPDB di Kabupaten Nganjuk tahun ini memang agak sedikit beda ya dengan tahun kemarin Pak Iwan ya. Ada 3 prinsip yang berbeda. Satu, kalau tahun lalu itu kan hanya 3 tahap. Ini proses tahap 1 afirmasi, tahap kedua prestasi akademik, kemudian zonasi. Sedangkan tahun ini kan 5 proses. 5 proses artinya yang dulu bahwa siswa itu kalau sudah memilih harus jelas. Kalau saya nanti pilih SMA ya SMA, kalau SMK ya SMK, sehingga tidak ada kesempatan untuk berubah. Tapi tahun ini beda, menjadi 5 tahap, dan proses pendaftarannya tidak bersamaan antara SMA dan SMK. Sehingga ada peluang berubah pikiran anak-anak yang tadinya di SMA tidak terima berubah pikiran ke SMK, yang tadinya dari SMK berubah pikiran ke SMA. Karena kita jelas anak-anak yang mau masuk SMA kan proses masa yang labil, belum yakin dan ini, sehingga ini yang membuat anak-anak sedikit rileks, tidak terus panik, tidak dapat sekolah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, SMK yang tadinya tidak ada jalur zonasi, kemudian tahun ini ada jalur zonasi meskipun hanya 10%. Nah ini masyarakat kadang-kadang yang membuat spekulasi, anak saya ini kira-kira masuk jalur yang afirmasi atau yang peluangnya di jalur prestasi akademik nilai rapot atau yang di jalur zonasi. Kadang-kadang yang ini yang kadang-kadang harus gambling ya masyarakat mana yang menentukan supaya peluang mereka lebih besar. Tetapi perlu saya tegaskan Pak Iwan bahwasanya konten terbesar yang kerusakannya pada masyarakat itu bahwa kalau anak-anak itu tidak sekolah di negeri kemudian tertutup sikap jalan kesuksesannya tidak. Kita masih punya mitra kawan-kawan di sekolah swasta. Betul. Nah itu loh. Jadi jangan punya pandangan bahwa kalau anak saya tidak sekolah di negeri itu berarti masa depannya suram. Betul, setuju saya. Ini yang Jadi Pak Edi, saya juga sering Pak Edi banyak orang tua datang ke saya jelaskan Pak Edi. Sekarang itu bantuan negara untuk swasta itu gak ada bedanya. Sama-sama dapat bosnya, bantuan dan sebagainya. Nggak ada bedanya sekarang. Nggak ada bedanya. Malah kadang-kadang swasta lebih luas kadang-kadang untuk regulasinya Pak Edi daripada negeri ya. Jadi sekarang sobat-sobat kalian dimanapun anak putra putri jenengan nanti sekolah baik negeri atau swasta sama saja, nggak ada bedanya. Yang penting 3 bagaimana niat semangatnya putra jenengan untuk sekolah itu ya menggapai ilmunya. Semua sekolah sama semua, baik semua insya Allah. Gitu. Terus Pak Edi gini Pak Edi, kembali ke PPDB ya. Ini semua kota sudah untuk SMA sudah masuk semua ya udah. Nggak ada yang. Alhamdulillah ini sudah memasuki proses PPDB tahap 1 sampai 5 sudah selesai. Tinggal proses daftar ulang. Yang insya Allah sampai tanggal 21. Yang offline ya. Yang 21 itu yang offline ini. Kemudian saya sampaikan kepada masyarakat bahwa total pagu SMA tahun ini ada 14 lembaga itu 4.372. Dan alhamdulillah sekolah ini sudah terpenuhi pagunya semuanya. Hasil laporan terakhir. Alhamdulillah. Ini kemarin ini. Kemudian SMK dengan 8 lembaga ini pagunya 3.708. Dan alhamdulillah setelah saya cek tadi melalui kepala sekolah masing-masing ternyata semuanya melaporkan sudah terpenuhi. Nah, itu. Betul ya. Sehingga harapan saya anak-anak yang belum terterima di sekolah negeri silakan masih ada kesempatan sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah swasta pun mempunyai standar yang sama, menerapkan 8 standar yang sama, akreditasi yang sama. Jadi alhamdulillah Pak Edi ya bahwa kuotanya pagunya sudah terpenuhi. Alhamdulillah luar biasa Pak Edi ya. Mudah-mudahan nanti kita semua amanah Pak Edi ya. Ini amanat orang tua ya, harus kita kelola dengan baik ya. Jadi sumber daya manusia khususnya Kabupaten Nganjuk yang luar biasa ke depannya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sekarang ini Pak Edi, sekarang kita bicara tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas pelajaran 2021-2022. Ini kayaknya Pak Nadiem Makarim ini sudah sangat gemes ya, ingin tatap muka Pak Edi ya. Sangat sekali ya, karena beliau tidak mau kita semakin tertinggal gitu loh, SDM-nya itu.
Tapi kenyataan sekarang COVID itu semakin menjadi Pak Edi. Ya, saya lihat ya, saya dengar ya. Ada varian baru dari Afrika, dari Inggris, dari India, dan udah mulai masuk ke Indonesia bahkan ya. Dan sekarang emang ini sudah luar biasa. Takutnya kita nanti mencapai tahap gelombang ketiga itu. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi Pak Edi, harapan kita. Nah, kemudian kemarin Pak Jokowi melalui Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa nanti tatap muka terbatas mulai bulan Juli nanti itu harus 25% di kapasitas, kemudian 2 hari per minggu, 2 jam per hari. Nah ini bagaimana menurut jenengan selaku Kepala Cabdin Nganjuk Pak Edi ya, tentang masalah untuk kesiapan KBM pembelajaran tatap muka khususnya di SMA, SMK dan PKLK di Kabupaten Nganjuk ini? Gini Pak Iwan, bagaimanapun juga kita ini menghadapi sebuah dilema. Iya betul. Mengambil keputusan yang semuanya penuh risiko. Iya. Karena apa? Satu sisi menghadapi pandemi ini ada yang masa bodoh, satu sisi ada yang memang betul-betul sensitif. Jadi kita harus bijak di dalam terutama mensikapi, menyiapkan diri kita masing-masing sebenarnya itu. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab bersama khususnya untuk para siswa. Karena apa? Meskipun di tengah pandemi, proses pendidikan ini kan harus jalan. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan, apabila kalau anak-anak itu hanya belajar di rumah dengan harapan dijagai oleh orang tuanya, kemudian dia jadi sregep, siapa yang menjamin? Atau justru anak-anaknya malah keluar di kafe-kafe, lebih nongkrong-nongkrong di sana untuk menyelesaikan tugas, yang orang tuanya juga tidak bisa ngawasi. Sementara kalau di sekolah itu kan menjadi pengawasan kita bersama. Sehingga harapan saya dalam mensikapi persiapan untuk tatap muka terbatas di tahun pelajaran 2021-22, tentu saja kita juga harus mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama yang pertama tadi adalah SKB 4 Menteri. Dan juga pada surat Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa baru saja menerbitkan surat yang tertanggal pada tanggal 25 Mei 2021 kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Timur tentang pelaksanaan tatap muka terbatas. Di dalam surat beliau ada beberapa poin yang menjadi pertama adalah prioritas adalah keselamatan, kesehatan, pendidik, tenaga pendidikan, siswa, warga masyarakat menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah tumbuh kembang dan kondisi psikososial para siswa juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID. Saya kira kalau SMA, SMK, PKLK ini adalah sesuai dengan jenjang usia Pak Iwan. Kalau anak-anak yang usia SMA, SMK ini kan relatif artinya secara kekebalan imunnya cukup memadai. Ini. Namun demikian kita tidak boleh sombong tidak boleh sombong, tapi juga tidak boleh ketakutan yang berlebihan. Paranoid jadi kita harus bijak di dalam mensikapi fenomena-fenomena macam ini, termasuk yang di PKLK, yang SDRB. Kalau memang belum memungkinkan itu untuk tatap muka langsung, ya tidak usah. Tapi kalau sudah memungkinkan, kemudian yang di PKLK yang sekolah adalah putra putrinya didampingi juga orang tuanya. Tamu catatan protokol kesehatannya ini harus betul dijaga. Saya khawatir anak-anak itu di rumah itu biasa, no way, juga nggak pernah menerapkan secara protokol kesehatan. Kemudian di sekolah itu akhirnya merasa terpaksa. Merasa terpaksa, meskipun kita sudah membuat operasional prosedur mulai dari rumah, di jalan, di pintu gerbang sekolah, kemudian di lingkungan, di kelasnya, di luar sekolahnya, dan bahkan kantin ditutup dan semuanya. Itu kan juga tidak banyak memberikan arti. Kalau di rumah sendiri tidak edukasi bersama di dalam keluarganya.
Ya Pak Edi, monggo ini kopi Pak Edi dulu. Oh iya ini, mumpung ini saya agak juga haus nih. Iya, ini Pak Edi ya. Ini pakai Terima kasih. cangkir dari Ya. Jati Pak Edi ini, khusus ini. Bismillah. Oke. Menyambung dengan tadi sampaikan, memang gini Pak Edi, saya lihat ini Pak Edi ya. Jangan-jangan ini siswa itu di sekolah pasangan prokes dia, ya, pakai masker dan sebagainya, ya. Saya takutnya begitu di rumah, di lingkungan masyarakat itu biasa aja gitu, percuma Pak Edi, Percuma, gitu. percuma jadi percuma. Jadi ini juga pada para sobat kita sekalian, para orang tua ini dimohon agar prokes tidak hanya di sekolah, juga harus di rumah dilaksanakan, ya. Ini karena percuma di sekolah kita ketat dan sebagainya, bla bla bla, disiplin sebagainya, kalau kemudian di rumah ada pembiaran, ini ya. Supaya aja saya sering bilang Pak Edi juga ke orang tua juga, ke siswa juga, kalau ke sekolah biasakan pakai helm Pak Edi itu, helm itu. Saya tuh paling sedih kalau ada siswa itu yang datang ke sekolah tanpa helm tuh, ya udah nggak punya SIM karena usianya belum memadai, udah gitu motornya nggak lengkap, nggak ada spion, juga pakai helm lagi. Makanya adalah seorang orang tua yang, kalau orang tua yang bijak dan emang yang sayang anaknya, jangan pernah melepaskan anaknya untuk pergi keluar rumah pakai motor tanpa helm. Karena sekali lagi berikut mereka berangkat naik motor, pilihan cuma dua saja, selamat dan celaka. Ya, jadi keselamatan dengan kesehatan itu melekat, kompetensi melekat. Iya. Jadi sudah mulai dari rumah ya sudah memang terbiasa seperti itu. Iya Pak Edi ya. Iya Pak Edi, itu Pak Edi. Ini perlu Pak Edi disampaikan ke orang tua, kayak harus edukasi terus karena emang sekali lagi ini demi menyangkut keselamatan mereka juga Pak Edi ya. Nah itu gini Pak Edi, selain masalah juga kesiapan sekolah Pak Edi ya, kita harus ada tempat wastafel, ada hand sanitizer, kemudian adakan sebanyak pemigasan mungkin kebersihan lingkungan secara desinfektan setiap beberapa bulan sekali sebagainya, setiap minggu bahkan kami setiap ini terus kami laksanakan dengan rutin dan sebagainya. Juga ada ini Pak Edi, vaksinasi guru dan tenaga pendidikan. Mungkin jenengan ada data sekarang yang udah berapa persen untuk guru yang sudah divaksin? Ini artinya yang rentan terhadap masalah virus COVID ini adalah pada usia-usia yang khususnya pada dewasa, terutama guru-guru ini kan sudah banyak usia 40 sampai ke 50 lebih. Betul. Sehingga kadang-kadang tidak mustahil sudah punya bawaan-bawaan yang bisa memicu terhadap penularan-penularan itu. Sehingga pemerintah alhamdulillah sudah memberikan layanan vaksinasi, khususnya yang diprioritaskan adalah pada pelayan-pelayan publik, termasuk diantaranya adalah para pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, alhamdulillah di Nganjuk untuk vaksin tahap 1 Pak Iwan itu sudah ada 2.867 orang dari guru dan tenaga pendidikan yang sudah tervaksinasi. Kemudian vaksin tahap 2 itu sudah 2.898. Jadi ada kenaikan. Kenapa kok ada kenaikan? Karena di tahap 1 ada beberapa yang belum bisa divaksinasi karena satu faktor usia, faktor kesehatannya. Juga ada faktor yang mungkin belum mau. Belum mau divaksinasi. Kemudian kita masih punya 178 yang belum tervaksinasi. Apa Pak itu? Apa sebabnya? Ya, ini karena menunggu proses dari penjadwalan yang ada di dinas kesehatan. Ini Pak Edi, saya dengar ya, itu beberapa sekolah di mana gurunya emang ada yang karena hamil, atau apa mungkin karena yang sakit bisa sakit aja. Tapi ada juga emang yang tidak mau divaksinasi Pak Edi. Ini bagaimana Pak Edi? Ya, gini. Memang hak untuk divaksinasi itu sebenarnya memang hak personal Betul. Hak personal untuk menolak dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, kalau kita ini berada di suatu lembaga yang ada ikatan aturan, tentu saja kan kita terikat oleh aturan itu. Itu saya berharap pada teman-teman sekalian yang belum tervaksinasi untuk berpikir ulang. Artinya kalau memang terpaksa yakin itu tidak mau, ya secara etika buatlah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Sehingga suatu saat misalnya ada
pemberlakuan oleh kebijakan pemerintah, guru yang tidak atau belum tervaksinasi itu seyogianya jangan boleh untuk melakukan tanggung. Berarti kan akhirnya mengorbankan siswa yang seharusnya dia bekerja harus walaupun masih terbuka untuk ada daring. Daring itu. Jadi saya hanya menghimbau saja. Jadi buatlah cara bijak gitu. Siapa ini? Dan juga jangan merasa bahwa setelah divaksinasi itu udah kebal masalahnya. Betul ya. Ini yang harus kita pahamkan. Karena vaksin bukan menjamin terus mereka kebal tidak terkena oleh virus, bukan. Tapi minimal adalah menghambat. Tadi pagi saya lihat di running tag-nya salah satu TV swasta itu mengatakan bahwa hasil pengamatan Bupati Kudus menyatakan bahwa Bupati Pak dia menyatakan bahwa kenapa Kudus bisa melonjak jumlah penderita sekarang karena 3 hal Pak Edi. Pertama adalah euforia akibat vaksinasi. Mereka merasa sudah aman, sudah selesai dan sebagainya. Sehingga mereka hanya lengah kayak di India itu kayak di India. Yang kedua adalah karena wisata. Wisata. Yang ketiga karena tradisi lebaran itu yang kadang upah mereka sehingga makanya sekali lagi pada semua sobat Smekta sekalian, pada semuanya masyarakat semua, sekali lagi tetap kita harus hati-hati. Andai pun jika sudah divaksinasi bukan berarti ada jenengan kebal, belum tentu. Tetap terapkan 5M, 3M atau 5M aja Kayak lagi yang pertama adalah selalu memakai masker ini. Kemudian selalu menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi atau mobilitas yang tidak diperlukan. Ini harapannya. Itu Pak Edi. Oke Pak Edi, sekarang jenengan sekarang ini mau ada PPDB dan ada nanti kegiatan penerimaan baru Pak Edi Ini kan kadang-kadang kan saya mau tanya Pak Edi ini kan bahwa namanya pendidikan tuh butuh dana Pak Edi. Butuh pendanaan Jujur untuk kami kadang-kadang sekolah itu kadang bingung juga itu Tapi emang sekali lagi sesuai dengan pameonya Jawa Timur, Cirebas ini mau beo Pak Edi Siswa butuh namanya butuh buku, butuh juga baju seragam dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Edi menyikapi ini sehingga dan memang sekolah kita sadar bahwa sekarang memang sedang kondisi pandemi di mana keadaan ekonomi juga agak terpuruk Tapi sekali lagi emang semua itu butuh biaya. Butuh biaya. Ini Pak Edi mungkin ada pesan-pesan pada orang tua bagaimana menyikapi ini ketika kemudian siswanya atau mungkin putra-putrinya itu emang membutuhkan semacam biaya khusus untuk kesiapan mereka dalam kegiatan pembelajaran ke depannya Pak Edi. Gini Pak Iwan. Bahwasanya sekolah yang menjadi tanggungan pemerintah, tentu saja itu dibiayai oleh pemerintah. Tetapi kita harus sadar bahwa pemerintah itu belum bisa mengcover sepenuhnya unit cost yang harus ditanggung oleh sekolah. Oleh sebab itu, trilogi pendidikan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab keluarga. Yang kedua adalah tanggung jawab masyarakat, yang ketiga adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu pada porsi yang ketiga sebenarnya. Oleh sebab itu sinergi dan harmonisasi antara ketiga konstituen mulai keluarga, masyarakat, dan pemerintah ini sangat kita perlukan. Juga termasuk untuk mendukung terwujudnya Jatim cerdas. Pendidikan yang bermutu tentu saja tidak lepas dari namanya biaya. Tapi biaya juga bukan satu-satunya yang menjadi skala prioritas untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Nah, berkaitan dengan anggaran yang di sekolah terbatas, tentu masih ada peluang untuk dilakukan partisipasi masyarakat. Yaitu masih terbitnya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Ini. Nah, bagaimana peran dan fungsi komite sekolah ini betul-betul artinya mengakomodir kepentingan para orang tua dan tentu saja yang tadi adalah Jarbas Mobil. Harapan saya sekolah negeri dan swasta ini mendapatkan sama dana BOS.
Dana BOS itu penggunaannya pun sudah diatur oleh Permendikbud nomor 6 tahun 2001. Iya, betul. Dengan aturan-aturan yang jelas. Ya. Kemudian ditambah oleh BPOPP. Iya, betul. Itu pun juga Jelas. ini. Iya. Hanya permasalahan di sekolah, jujur para sekolah ini beban anggaran untuk menanggung biaya personal, yaitu biaya guru dan tenaga pendidikan ini kan masih banyak yang berstatus honorer. Iya. Bahkan di Kabupaten Nganjuk itu 45 sampai 50%, Iya. bahkan ada yang 55% itu tenaganya honorer semua. Sementara dalam kehidupan paling tidak ya UMR Jawa Timur terlampaui lah paling tidak. Harapan kita kan seperti itu. Mensejahterakan juga para guru karena mereka harus melakukan beban kerja yang sama seperti yang pegawai negeri dan sebagainya. Iya. Namun demikian, kalau memang yang jelas pemerintah Jawa Timur ini Ibu Gubernur menyampaikan bahwasanya sekolah itu dilarang Pak melakukan satu pungutan-pungutan jelas ini. Iya. Tapi kalau kontennya sifatnya adalah sumbangan atau partisipasi masyarakat sebagaimana diatur oleh Permen 75 tahun 2016 itu boleh. Tentu saja kriteria dan persyaratan-persyaratan inilah yang harus dipenuhi. Karena apa? Antara kadang-kadang sumbangan dan pungutan itu beda tipis. Ya itu. 11-12. Kalau dilihat itu kelihatannya sumbangan, tapi kalau kelihatannya seperti pungutan, inilah yang harus kita jelaskan ke publik. Kriteria-kriteria sumbangan itu seperti apa? Kriteria pungutan itu seperti apa? Kalau sumbangan jelas tidak ada standar yang sama dan mutlak, harus tidak ada. Harapan saya peran dari partisipasi masyarakat apabila ini harus digali dari masyarakat, ini adalah gunakan kegiatan-kegiatan ini yang memang kegiatan dibutuhkan sekolah, tapi tidak bisa di cover oleh dana BOS dan dana PPP. Ini. Jadi contohnya misalnya untuk pengembangan tempat ibadah yang sudah ambruk dan sebagainya, kan harus ada renovasi. Nah silakan itu dibicarakan dengan baik-baik. Yang penting masyarakat tidak merasa terbebani karena kita harus melakukan karena pendidikan ini basis keluarga dan masyarakat harus ada imbal swadaya artinya subsidi silang. Kalau bagi yang tidak mampu kita bersama dan bahkan kami cabang dinas dengan kepala sekolah kan sama-sama sudah berkomitmen menjamin penduduk Nganjuk tidak ada yang tidak sekolah hanya karena faktor biaya. Yang penting karena tata orang Nganjuk itu tenonge lumah no, omongnya genah no. Nah gitu. Ada komunikasi gitu loh. Kita itu tidak munafik atau tidak menafikan bahwa anak miskin kemudian tidak bisa sekolah. Dan perlu saya luruskan di sini, kalau ada masyarakat yang ditanya kenapa anak tidak sekolah, pasti alibinya apa? Nggak punya biaya. Padahal kalau mereka kita fasilitasi untuk sekolah dengan kita bebaskan biaya pendidikannya dan sebagainya, apakah mereka terus mau sekolah? Yang jadi guyon kadang-kadang mereka minta dibelikan sepeda motor, minta HP yang bagus, minumnya susu, siapa yang gitu? Jadi ini yang perlu kita kawal bersama. Setuju Pak Edi. Memang kadang-kadang ini Pak Edi, kita agak sedikit dilema Pak Edi ya. Tapi seperti kebutuhan personal siswa, kayak seperti misalnya dia harus ikut asuransi. Kalau asuransi Pak Edi, asuransi juga tentang seragam sebagainya kan juga kan kayak itu dilematis Pak Edi. Tapi itu butuh siswa dan itu nggak ada di namanya dia di BPUPP atau di BOS itu, sehingga itu tanggung jawab orang tua. Dan sobat-sobat sekalian, sesungguhnya emang peran orang tua sangat penting sekali. Tidak hanya dalam pembiayaan, juga dalam hal untuk pemberian juga edukasi ke siswa. Sekolah yang paling baik adalah sekolah di rumah sesungguhnya. Uswah, keteladanan orang tua itu penting sekali. Ini Pak Edi, saya sering tanya ke siswa saya Pak Edi ya, siapa hari ini kamu sudah sholat subuh? Ya ada jawab, ada yang belum Pak Edi. Gitu. Saya sedih karena Pak Edi. Jadi ternyata pas sholat subuh pun ada beberapa kami yang belum biasa sholat subuh gitu ya. Ketika saya tanya lagi, kamu apa nggak dibangunkan sama orang tuamu? Enggak Pak. Orangmu sholat nggak? Enggak itu Pak Edi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sobat-sobat sekalian dimanapun jenengan berada, ingat anak itu adalah amanah Allah pada kita. Amanah ya. Kewajiban kita adalah memberikan nama yang baik, mendidik, menyekolahkannya, dan menikahkannya. Sehingga itu tanggung jawab kita semua. Jangan sampai tadi Pak Edi, saya setuju. Jangan sampai kita bisa beli buat motor, bisa bangun rumah yang bagus, beli HP yang bagus, tapi ketika untuk biaya anaknya seolah-olah beratnya luar biasa itu disediakan. Karena sampai sekarang pun di kami ini Pak Edi ada kelas-kelas 3 yang mau lulus itu bahkan untuk seragam pun
pihak yang belum lunas itu kadang-kadang gitu. Akan menyedihkan Pak Edi. Mudah-mudahan dengan ini orang tua semakin sadar ya bahwa kedepannya bahwa ayo bareng-bareng, pemerintah tidak semua bisa backup biaya pendidikan di sekolah. Harus ada tadi peserta orang tua, masyarakat dan sekolah dan pemerintah Pak Edi ya. Dan bos hanyalah bantuan, bukannya pokoknya bantuan toh ya. Bantuan operasional sekolah, bukan bantuan operasional siswa. Oh gitu ya, itu Pak Edi ya. Bantuan operasional sekolah, sehingga ini bosnya turun atau belum, anak saya kok belum terima. Nah itu, iya Pak Edi, betul Pak Edi, ya. Biarpun juga pemerintah saya lihat dengan PIP, BSM juga luar biasa bantuannya Pak Edi ya. Tapi sekali lagi personal, personal, tapi juga untuk sekolah, bukan buat BHP gitu Pak Edi ya. Kadang-kadang Pak Edi ya. Jadi itu surat sekali. Kemudian Pak Edi mungkin jadi kan ada pesan-pesan mungkin pada Dewan Guru, mungkin pada pendidikan mungkin untuk tahun ajaran ini bagaimana biar mereka semakin semangat Pak Edi ya dengan kondisi yang memang sekarang kita masih belum normal Pak Edi ya. Gimana Pak Edi, mau Pak Edi? Ya, terima kasih. Saya sering bicara di teman-teman bahwasanya sebagus konsep apapun kurikulum yang kita desain, itu kurikulum yang sebenarnya adalah guru. Maka untuk peran pendidikan yang khususnya adalah bagaimanapun kita tetap pendidikan yang berkualitas, itu kunci utamanya adalah guru. Saya berharap pada guru ini tetap terus tingkatkan kompetensi dirinya. Kompetensi gurunya terutama adalah kompetensi teknis, kompetensi profesionalnya. Karena sekarang ini guru tidak bisa hanya berpangku tangan, semuanya harus bekerja bersama IT. Maka sekolah harus memuat atau menguatkan learning management sistemnya, termasuk terima kasih di SMK Tanjung Anom ini yang telah merespon permintaan saya agar punya studio, punya podcast. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 ya Pak. Ya, kemarin 8 Juni kemarin 2021. Usia sekolah yang baru 10 tahun. Ini sudah luar biasa progresnya. Baik secara fisik ini, artinya tidak kalah dengan sekolah yang di kota. Nah, tinggal sekarang adalah mengemas bagaimana kualitas guru, karena apa? Kualitas murid tidak akan terlalu beda jauh dengan kualitas gurunya. Oleh sebab itu pihak kepala sekolah, manajemen sekolah itu harus betul-betul menempatkan mana yang menjadi skala prioritas. Kemudian harapan saya kepada orang tua ini, ayolah kita bersama-sama yang punya putra putri yang usia sekolah, itu ayo kita sekolahkan. Saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa gerbang kesuksesan seseorang tidak mesti harus di sekolah negeri. Di swasta pun punya peluang yang sama, karena kesuksesan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. Bagaimana dia bisa merubah, memiliki daya juang, memiliki daya sanding, memiliki daya saing. Itulah sekolah yang terutama adalah potensi. Nah, kalau kompetensi ini kan sudah diolah. Kalau potensi ini kan barang yang ada di dalam dirinya yang belum diketahui tetapi dan belum bisa diolah. Nah, kalau sekolah bisa mengolah, orang tua bisa mengolah, si anak sadar diri dan sebagainya, akan muncullah sebuah kompetensi. Jadi orang tua jangan sampai takut untuk tidak sekolah karena selalu terbayang-bayang oleh faktor yang namanya biaya. Saya nggak jamin kok. Saya dulu ini anak saya ini hanya orang miskin saya. Orang tua saya nggak pernah menyuruh saya sekolah. Saya yang hanya berontak selalu sekolah. Dan saya tidak pernah mendapatkan keringanan dari sekolah. Tapi ternyata karena ada kemauan keras, saya juga bisa menikmati pendidikan itu. Jadi bukan berarti kalau orang tua tidak bersusah payah keras keringat banting tulang, kemudian menyekolahkan anaknya jadi kere atau jadi miskin, belum tentu. Atau kalau tidak membiayai anaknya sekolah, kemudian dia bikin anak diserahkan kepada pemerintah, kemudian dia jadi kaya, siapa yang jamin? Betul. Saya juga Pak Edi. Jadi kepada sobat sekalian sekali lagi, tidak ada alasan sekarang karena biaya tidak sekolah. Bahkan di sekolah pun Pak Edi ya, jika memang ada siswa yang yatim piatu atau mungkin yang benar-benar melarat sekali, memang kurang sekali, kita bantu Pak Edi. Tunggu, kita bebaskan semuanya. Bahkan di kebijakan saya, orang tua yang meminta ke sekolah untuk mendapatkan keringanan, pembebasan dan sebagainya, silakan datang ke sekolah. Komunikasi yang baik. Dan saya minta kepada kepala sekolah melalui forum ini Pak Inu, jangan mereka dibebani dengan surat keterangan tidak mampu. Karena bagaimanapun orang tua, atau kita semua itu punya harga diri. Kita memanusiawikan manusia. Karena apa? Hakikat pendidikan itu kan memanusiakan manusia.
Nah ini, Iya. saya juga pesan kepada teman-teman guru di era untuk mempersiapkan era tatap muka terbatas yang di tahun Iya. ketiga ini ya, di Iya. tahun ketiga yang insya Allah tanggal 5 Juli itu sudah proses persiapan. Iya, iya. Kemudian tanggal 12 Juli itu rencana adalah sudah mulai PTM terbatas. Sehingga edaran Ibu Gubernur itu harus kita sikapi, kita komunikasikan meskipun harus mendapatkan izin dari tim Covid. Kabupaten sama dan sebagainya. Mudah-mudahan saya kira saya terima kasih pada tim kabupaten yang bijak, Iya. ya bijak ya Iya, terhadap sikap-sikap itu. Dan alhamdulillah di Nganjuk tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di tempat-tempat lain yang kita lihat di media sosial Iya. itu. Karena ya alhamdulillah ada komunikasi sinergi yang harmonis. Iya, Pak Edi. Ya. Gini Pak Edi, kemudian nih Pak Edi apa tentang masalah jenengan saya lihat cukup dekat dengan masyarakat ya, dengan LSM, warta dan sebagainya. Ini jika misalnya Pak Edi ada orang tua siswa ya, jika dia sudah, tapi gini, setelah dia komunikasi dengan sekolah misalnya atau dengan guru kader dan sebagainya terus tetap mentok Pak Edi. Misalnya mereka ingin mengadu ke jenengan, bisa Pak Edi ya? Boleh. Saya ini Boleh ya? terbuka. Bisa Iya. Pak Edi ya? Bisa ya? Layanan-layanan pendidikan, layanan kepada khususnya kepegawaian itu semuanya silakan. Kita ini semuanya terbuka. Dan Ya. kita itu tidak bisa sendirian, Pak. Oh iya gitu ya? Saya juga tidak akan bisa mendapatkan informasi kalau tidak dibantu oleh teman-teman itu. Iya, iya. Iya Pak Edi. Iya. Jadi gitu, sahabat sekalian, jika mungkin jenengan ada masalah-masalah di sekolah ya, jika jenengan sudah menghadap ke sekolah, ke komite, tetap buntu misalnya, maka jenengan nanti bisa langsung ke Cabdin atau Pak Edi langsung bisa menyampaikan masalah-masalahnya, sehingga semua masalah mesti ada solusinya. Ada solusinya. Yang penting ada komunikasi yang baik, dan saling pengertian yang baik Pak Edi ya, itu Pak Edi ya. Nah, kita ini kan orang timur. Iya. Semuanya pasti pakai etika. Iya Pak Edi ya. Pakai etika lah. Iya, cuma ada adabnya Pak Edi. Ada adabnya harus kita lewati dulu ya. Jangan langsung kemudian tiba-tiba langsung ke Pak Edi langsung ya. Tetap harus ada aturan main dulu baru kemudian ke Pak Edi. Salurkanlah komunikasi. Dan harapan saya kalau ada permasalahan-permasalahan yang di lembaga internal selesai itu di internal lah. Iya. Ya jadi gitu sobat peta kalian, terutama orang tua dari SMK Tanjung Anom Nganjuk, jika ada masalah jangan nggak harus kemudian langsung ke yang aneh-aneh ya. Bisa langsung ke sekolah, ke kami, ke Humas, ke BK, wali kelas dan sebagainya bisa. Insya Allah kita akan terima dengan baik dan kita selesaikan dengan baik. Semuanya bisa kita selesaikan dengan koordinasi, komunikasi dan saling pengertian yang baik gitu Pak Edi mungkin ya. Nah, sekarang Pak Edi mungkin ada mungkin harapan-harapan aja kan mungkin ke depan bagaimana untuk semuanya, tapi semua. Harapan-harapan saya terutama mari kita jadikan pendidikan di Kabupaten Nganjuk khususnya ini dan di Jawa Timur adalah pendidikan-pendidikan yang bermartabat. Pendidikan-pendidikan yang berkualitas, karena Jawa Timur itu adalah barometernya nasional. Iya. Sehingga apapun kita harus kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas. Nah, itu penting itu. Jadi tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Kalau kita banyak mengeluh, nanti kita tidak bisa melakukan syukur, itu tidak bisa. Iya. Apapun yang sudah kita terima, kita hadapi ini ya kita harus hadapi. Karena apa tadi saya sampaikan, keadaan tidak mungkin akan merubah kita, tetapi kitalah yang harus merubah keadaan. Iya. Saya minta juga pada teman-teman jangan euforia dengan sudah divaksinasi, kemudian kontrol dirinya itu lalai, kemudian akhirnya vaksinasi yang dijadikan kambing hitam. Padahal itu adalah keteledoran, adalah human errornya sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Edi. Tempat-tempat sekalian, demikian kita udah bincang-bincang cukup panjang nih Pak Edi, ini luar biasa sekali. Kemudian jadi menambah wawasan, inspirasi buat teman-teman semua. Ya Pak Edi, terima kasih tadi ucapan ulang tahunnya buat kami Pak Edi ya. Saya mohon doanya Pak Edi, mudah-mudahan mereka ke depan semakin sukses, makin bisa dibanggakan Pak Edi ya. Kita baru 10 tahun memang betul, tapi kita punya mimpi yang sangat banyak dan besar Pak Edi ya. Mudah-mudahan semua tercapai dan tergapai semua apa yang menjadi mimpi kami semua itu Pak Edi ya. Jadi demikian sobat-sobat kalian pertemuan kita pada siang hari ini dengan Bapak Dr. Edi Soekarno MMPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Nganjuk. Saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.